Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi kegiatan aku di pagi hari, tepatnya setelah sholat subuh ya teman-teman. Aku itu mau belanja mingguan yang berada di pasar SGC. Dan alhamdulillah udah sampai di pasarnya. Sesuai dari judul di thumbnail video kali ini, aku itu mau membagikan 5 tips yang aku terapkan dalam mengatur keuangan rumah tangga ya teman-teman, yang udah aku jalani selama 2 tahun ini. Dan di sini alhamdulillah pasarnya rame banget dan Masya Allah sehabis hujan jadinya becek banget gini. Jadi langsung aja ya ke tips yang pertama sambil aku belanja mingguan, yaitu dengan cara menerapkan list kebutuhan ya teman-teman. Jadi setiap minggunya aku itu selalu nulisin list kebutuhan apa yang bakalan aku beli di belanja mingguan. Dan untuk bulanan juga aku selalu ada list kebutuhan yang bakalan aku beli. Jadi aku itu bisa menerapkan mana yang namanya kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Jadi di situ itu menurut aku poin yang paling penting itu ketika kita udah punya catatan tersendiri dari apa yang kita butuhkan gitu, dari stokan di rumah yang habis apa gitu, jadi bakalan aku beli, nggak asal aja tinggal ke pasar ataupun ke toko lainnya gitu ya teman-teman kalau mau belanja. Dan kedua yang aku terapkan dalam mengatur keuangan rumah tangga dengan cerdas dan bijak itu menurut aku catat semua pengeluaran. Contohnya seperti aku belanja mingguan seperti ini ya teman-teman. Jadi aku catetin semua pengeluarannya berapa termasuk biaya parkir. Misalnya biaya parkir entah 1.000 ataupun 2.000 itu menurut aku perlu dicatat juga untuk semua totalnya. Jadi untuk bulan depan itu kita bisa evaluasi dari budget yang kita catat di setiap pengeluaran. Contohnya semisal kayak di bulan November kemarin pengeluarannya itu jauh lebih besar dari bulan-bulan lalu, dan aku itu ada catatannya apa aja sih yang membengkak di budget yang gak perlu kita beli gitu, ataupun yang kita terapkan agar lebih baik lagi di bulan depan. Dan yang ketiga, tips yang dari aku terapkan selama pernikahan sampai hari ini, tepatnya itu udah hampir 2 tahun lebih teman-teman, yaitu rajin untuk belanja seperti ini. Rajin untuk belanja bulanan, belanja mingguan, dan untuk food free. Menurut aku itu jauh menghemat budget banget kalau kita itu rajin untuk menerapkan belanja bulanan langsung, entah belanja mingguan langsung seperti ini ke pasar tradisional. Menurut aku itu jauh lebih baik dalam mengatur keuangan dan budgetnya itu jauh lebih minim dibandingkan aku belanja harian ke tempat lainnya ya teman-teman, karena emang di pasar tradisional itu jauh lebih murah. Contohnya seperti ini teman-teman, aku itu cuma beli kerang 10.000 aja dapat banyak seperti ini, bisa dimasak 2 kali loh teman-teman, bisa hari ini entah buat besoknya gitu dibagi 2, itu modalnya hanya 10.000 loh. Jadi menurut aku worth it banget kalau pengen menjadi ibu rumah tangga yang cerdas dalam mengatur keuangan. Kita itu mau capek dan mau niat gitu ya teman-teman, gak mager-mageran di rumah gitu, jadi mau bangun pagi gitu sehabis subuh ke pasar gitu meskipun becek-becekan bau juga. Dan menurut aku itu, menurut aku pribadi ya teman-teman, bukannya aku menggurui gitu atau sepinter itu sangat menghemat budget banget loh teman-teman. Dan lanjut di sini aku juga mau beli daging. Aku beli 20.000 aja teman-teman, dan dapatnya itu lumayan banget buat campuran sop gitu, bisa dimasak 2 kali ya teman-teman, dan Masya Allah. Dan untuk kegiatan aku kali ini tepatnya itu sehabis sholat subuh, kurang lebihnya setengah 6 ya teman-teman. Dan gak kerasa banget aku itu di pasar udah setengah jam. Tadi aku sempat lihat jam itu ternyata udah jam 6 pagi teman-teman, Masya Allah.
Dan oke, lanjut ya, masih di belanjaan aku kali ini aku mau menerapkan dan mempelajari juga dari apa yang aku terapkan sebelumnya di tahun lalu gitu ya teman-teman. Dan balik lagi, di video ini bukan maksud aku untuk sok pintar, sok paling cerdas ataupun menggurui ya. Di sini aku cuma sharing aja pengalaman aku pribadi buat kita sebagai ibu rumah tangga, biar sama-sama belajar bagaimana caranya mengatur keuangan rumah tangga biar lebih cerdas, bijak, dan pastinya itu masih ada sisa. Dan keempat yang aku terapkan itu rajin-rajin evaluasi untuk menabung. Contohnya itu di akhir bulan gitu, semenjak aku menerapkan food free gitu, pastikan aku dikasih jatah sama pas suamiku entah 200.000 per minggunya, entah 150.000 ya teman-teman, tergantung balance keuangan bulanan ya teman-teman. Jadi untuk keuangan belanja mingguan entah belanja bulanan, aku itu sisakan ke uang darurat gitu, siapa tahu dibutuhkan. Jadi menurut aku untuk menabung pribadi tanpa suami tahu juga itu penting banget sih. Kita itu punya keuangan urgent yang suatu saat barangkali dibutuhkan gitu, bisa dipakai. Contohnya kayak kemarin ya teman-teman, aku itu lagi butuh dana banget. Kemarin itu kehabisan dana banget pas renov. Untungnya aku itu punya tabungan darurat dari sisa belanjaan mingguan seperti ini, jadi bisa kepake. Dan kata pas suami kaget ya aku punya uang segitu, dan nanti bakalan diganti kalau mau lembur gitu, kalau ada lembur lebih gitu. Ya udah, nggak apa-apa ya teman-teman. Menurut aku sebagai ibu rumah tangga harus cerdas mengelola keuangan dengan cara rajin menabung. Dan yang kelima, tips yang aku terapkan yaitu kita sebagai umat muslim, entah agama lain ya teman-teman, menurut aku yang poin paling penting, kita bijak, cerdas dalam mengatur keuangan rumah tangga dengan cara bersedekah ya teman-teman. Dan menurut aku itu poin yang paling penting banget dalam mengatur keuangan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Meskipun kita berhemat pengeluaran gitu, menurut aku poin yang paling penting itu bersedekah. Tenang aja teman-teman, sedekah itu tidak akan mengurangi dari hasil yang kita keluarkan. Karena aku percaya banget sih teman-teman, dari sedekah itu kita bisa memperoleh 10 kali lipat dari yang kita sedekahkan. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi untuk sedekah atau berbagi sesama muslim, entah sesama manusia ya teman-teman. Kita itu tidak boleh pilih-pilih juga, entah itu agamanya lain ataupun orangnya berkarakter seperti ini. Yang penting membutuhkan, fakir miskin dan sangat membutuhkan gitu. Di sini aku juga bukan maksud untuk sombong ataupun ria. Sedikit cerita ya teman-teman. Aku itu pernah lihat dengan kepala mata aku sendiri ya teman-teman. Setiap di jalan gitu kan ada orang parkir ya teman-teman, orang yang parkirin dengan sukarela gitu ya. Setiap kali entah aku yang lihat aja apa kebetulan gitu, setiap ada yang ituin motor ataupun mobil, aku itu sering banget teman-teman fokus banget, bahkan ya entah itu kebetulan atau gimana ya. Jadi di sini aku sedikit cerita. Aku itu sering banget lihat yang bapak-bapak ataupun orang tua yang udah sepuh gitu parkir sukarela gitu ya teman-teman, mengatur jalan entah di tikungan, entah di keramaian gitu ya teman-teman. Jadi ngebantu gitu. Aku sering banget teman-teman untuk lihat ada yang ngasih gitu, yang pakai mobil ya terutama, cuma ngasih 500 perak teman-teman. Menurut aku itu etika aja ya teman-teman. Aku aja ngerasanya sedih banget. Ya bukan masalah uangnya sih, menurut aku sosial aja gitu ya. Kadang nyampe jatuh, ngasih dilempar gitu, nyampe jatuh itu hanya 500 perak teman-teman. Dan masya Allah aku sedih banget tau kalau lihat pemandangan. Dan pas, ya gimana ya, pas aku itu sering banget teman-teman untuk ngelihat hal itu. Jadi menurut aku buat teman-teman,
untuk yang kayak aku juga, untuk pelajaran aku ya teman-teman, biar aku lebih bijak lagi untuk bagaimana bersedekah dengan orang dengan layak gitu ya teman-teman. Menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau 500 perak itu, iya sih, ikhlas-ikhlas aja sih teman-teman. Cuma aku lihatnya itu miris banget, apalagi kalau bapak-bapaknya sepuh gitu ya teman-teman, megokin mobil banyak banget, motor gitu yang berhenti, kan kita pakai tenaga juga ya, pakai apa gimana ya gitu, cuma dikasih 500 perak koin gitu dilempar, kadang jatuh, kadang aku sering banget lihat, enggak satu kali teman-teman, beberapa. Jadi menurut aku di sini bukan maksud aku so pinter ya, jadi menurut aku poin yang kelima ini penting banget, kita itu harus bersedekah semaksimal mungkin seadanya gitu, tapi ya menghargai aja gitu ya teman-teman, jangan kasih 500 gitu. Aku sedih banget kalau ada yang apa ya di jalan gitu ngasih uang 500 koin dilempar gitu, jadi sedih banget teman-teman. Semoga untuk subscriber aku nggak kayak gitu ya, amin. Dan alhamdulillah itu tips yang kelima aku terapkan, semoga memberikan manfaat ya teman-teman. Yang kurang baik jangan ditiru, dan kata-kata menurut teman-teman, kata-kata yang aku nggak pantas gitu jangan ditiru juga ya. Alhamdulillah ini belanjaan aku total habis 110.000. Alhamdulillah ya teman-teman, hemat banget. Untuk satu minggunya udah dapet sayuran, dan aku juga dapet proteinnya ya teman-teman. Tadi aku itu beli udang, beli kerang, dan aku juga tadi beli daging ya teman-teman. Jadi untuk proteinnya, dan untuk sayurannya di sini aku itu beli kol dan beli sawi, karena di minggu lalu aku itu masih ada beberapa sayuran yang bisa aku masak. Dan alhamdulillah total belanjaan aku kali ini cuma habis 110.000, hemat banget. Dan alhamdulillah aku seneng banget teman-teman kalau udah belanja mingguan seperti ini, jadi stokan aku itu udah aman, gak perlu keluar lagi dan cari makanan gitu ya teman-teman. Dan menurut aku kalau pengen bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan cerdas, emang kita harus rajin-rajin masak sih, udah menghemat gitu, dan pastinya makanannya jauh lebih sehat juga. Menurut aku worth it banget sih kalau masak setiap hari. Oke, lanjut. Di sini aku itu mau refill untuk gula juga ya teman-teman. Ini tuh gula merah. Kalau di kota aku di Jawa namanya gula Jawa. Kalau di Cikarang namanya gula merah teman-teman. Di sini aku itu beli gula merahnya dengan harga 5.000 ya teman-teman. Jadi dapatnya segini. Dan alhamdulillah juga aku itu seneng banget kalau udah belanja mingguan, apalagi untuk buah-buahan udah aman ya teman-teman. Tadi aku nggak ngevideoin untuk buah anggurnya. Aku itu beli anggur gitu buat pak suami, cuma udah langsung dimakan gitu. Nggak sempet aku tag video. Aku seneng banget teman-teman, 110.000 full hemat ya teman-teman, dapat sayuran, buah-buahan, dan dapat proteinnya juga. Nggak kerasa banget videonya itu udah sampai akhir teman-teman, sebentar lagi. Jadi sampai di sini ya untuk vlognya. Insya Allah aku bakalan bikin vlog lagi di keesokan harinya. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.